كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار. Saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi Muhammad beliau bertemu dengan satu malaikat yang memiliki 1000 tangan. Di setiap tangannya malaikat itu memiliki 1000 jari. Maka Nabi Muhammad bertanya, wahai malaikat, untuk apa Allah menciptakan kamu? Kamu memiliki 1000 tangan. Di setiap tangan kamu memiliki 1000 jari. Untuk apa Allah ciptakan kamu? Malaikat itu menjawab, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul. Ya Rasulullah, aku diciptakan oleh Allah untuk menghitung setiap tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, wahai malaikat, apakah engkau tahu? Apakah engkau bisa menghitung? Apakah engkau tahu berapa banyak jumlah, berapa banyak bilangan tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini? Apakah kamu bisa menghitung berapa banyak jumlahnya? Malaikat tersebut menjawab, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul. Ya Rasulullah, aku tahu berapa banyak jumlah. Aku bisa menghitung berapa banyak tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini. Aku tahu berapa banyak jumlahnya. Aku bisa menghitung daun-daun yang gugur dari tangkai di seluruh pelosok bumi. Aku bisa menghitungnya ya Rasulullah. Nabi Muhammad merasa takjub, Nabi Muhammad merasa kagum dengan kehebatan malaikat tersebut. Tiba-tiba malaikat itu berkata, akan tetapi ya Rasulullah, ada satu kekuranganku dan kelemahanku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa itu kekurangan dan kelemahanmu? Malaikat itu menjawab, kekurangan dan kelemahanku ya Rasulullah, yaitu ketika umatmu berkumpul di satu majlis untuk bersalawat kepadamu, memuliakan kamu, mengagungkan kamu, memuji kamu, disitulah kekurangan dan kelemahanku, karena aku tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat, berapa banyak pengampunan yang Allah berikan kepada umatmu yang duduk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Saudara-saudara, tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi dari zaman Nabi Adam hingga saat itu bisa dihitung. Kita duduk di sini bersalawat kepada Nabi, malaikat itu bingung karena dia tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan pengampunan yang Allah berikan kepada kamu pada malam hari ini karena bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak keutamaan daripada bersalawat, saudara-saudara. Salah satunya yang dijelaskan dalam kitab bahwasanya di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika itu ada sebuah jenazah, ada satu jenazah yang dimana jenazah ini ditelantarkan, ini jenazah dibuang di emperan, saudara-saudara. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, fa'auhallahu Taala ala Musa, Allah mewahyukan kepada Musa, wahai Musa, kamu pergi, kamu ambil itu jenazah, kamu mandikan, kamu salatkan dan kamu kuburkan, wahai Musa. Nabi Musa berkata, ya Allah, ini jenazah orang fasik, ini jenazah orang fasik, ini orang suka berbuat dosa, ini orang bejat, dia suka berkelakuan buruk ya Allah, sehingga ketika dia meninggal, orang-orang kampung tidak ada yang mau urus dia, orang-orang kampung tidak mau sholati, tidak mau mandikan, sehingga mayatnya dibuang begitu saja karena ini orang-orang fasik ya Allah. Kata Allah, wahai Musa, kamu taat kepada perintah aku, kamu ambil jenazah dia, kamu kafani, kamu mandikan, kamu kafani, dan kamu kuburkan. Ketahuilah wahai Musa, sesungguhnya jasad itu telah aku ampuni seluruh dosa-dosa dia. Nabi Musa berkata, ya Allah, kenapa kamu ampuni dia punya dosa? Allah berkata, dulu ketika dia lewat di satu jalan, dia lewat, dia menemukan ada selembar kertas Taurat yang dimana selembaran sobekan kertas Taurat itu bertuliskan nama Ahmad. Dia ambil itu sobekan kertas, dia kasih minyak wangi, kemudian dia berkali-kali bersolawat sambil dia melihat itu kertas, dia bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Dia taruh itu kertas di tempat yang tinggi karena dia memuliakan dan mengagungkan sobekan kertas yang di situ terdapat nama Ahmad, dan dia bersolawat. Karena itulah
aku ampuni dosa-dosa dia. Maka cepat wahai Musa, kamu ambil jenazahnya, mandikan, kafankan, dan kamu salati. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Walaupun bagaimanapun kamu salawat, salawat adalah amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang lain kalau kamu sertai dengan riya, kamu sertai dengan fakhr, kamu sertai dengan kibir, tidak akan diterima kamu punya amal. Kalau kamu beramal, kamu sombong, kamu ujub, kamu riya, kamu bangga diri dengan amal itu, kamu punya amal itu tidak akan diterima. Akan tetapi kalau salawat, maupun kamu sombong, saya salawat biar orang bilang suara saya enak, tetap diterima kamu punya salawat. Saya salawat biar dia bisa dengar saya punya salawat, biar saya dipuji, tetap Allah terima kamu punya salawat. Bagaimanapun itu, kamu mau salawat sambil sombong kek, sambil riak kek, sambil ujub kek, sambil fakhr kek, tetap diterima kamu punya salawat. Inilah keutamaan daripada amal salawat yang tidak dimiliki oleh amal-amal yang lain. Oleh karena itu selalulah basahi kamu punya lidah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, karena manusia-manusia yang paling dekat dengan Nabi di akhirat adalah yang paling banyak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون